halusnya bekerja maksimal lewat otot peristaltik usus halus itu, maka lakukan gerakan seperti ini. Insya Allah banyak sekali manfaatnya. Pertama, mencegah obesitas. Yang keduanya ya sembelit. Obesitas, sembelit. Ketiganya perut kembung. Ya. Keempatnya ya itu mencegah terjadinya stagnasi darah. Ya. Kelimanya mencegah asam lambung naik. Berapa lama Pak Rahmat? Idealnya sih 15 menit, tapi jarang yang kuat. Percaya deh. Kalau 2 menit udah cukup belum? Anak-anak saya begitu kan. Jadi kalau mereka makan malam, kalau lagi pandemi begini, ternyata jam 10 belum pada tidur, masih pada. Ada yang pernah lihat beberapa foto-foto ataupun video-video saya, maaf ya, anaknya merokok yang besar itu, ya, yang rambutnya kribo, baru kelas 4 SD, subhanallah, yang sehari makan bisa 10 kali itu. Dia apapun makan nikmat. Apalagi kalau dibawa ke sini tentunya jangan mau pulang dia, banyak empek-empek dia. Nah kan disuruh begini sama saya tuh, suruh begini, dan itu dibekam sebulan 2 kali, kakinya begini. Agar apa? Agar tidak obesitas. Oh iya, gula darah. Tumitnya begini. Tadi begini dia muji dia. Ya. Berapa menit dengan 5 menit begini pun, setelah 5 menit begini dibekam aman. Ilmu nih. Dulu saya nggak tahu, Ustaz. Setelah makan saya suruh di belakang rumah saya kan ada stadion. Maka pasien-pasien suruh keliling stadion 4-5 putaran. Datang lapar lagi beneran. Masa lapar lagi, masa suruh makan lagi. Kebanyakan ya Pak. Ternyata dengan begini ya, nempel. Rasakan saja deh, ya. Insya Allah. Termasuk yang diabetes Bu. Oke, next, pekan. Terus apa lagi? Ya. Yang bagus posisi pekan, duduk apa berbaring. Lihat kondisi. Kalau ternyata pasiennya, mohon maaf ya, tipenya tipe dingin. Tipe dingin seperti apa? Tipe dingin. Yang anemia dingin. Tensi darahnya rendah dingin. Ya. Yang baru sembuh dari gejala tipes dingin. Yang lagi diare dingin. Paham ya? Nah, kurus dingin. Jomblo dingin. Jomblo dingin. Jadi seperti kayak gunung kerinci gitu dia. Siap meletus dia. Banyak yang tersumbat ya. Ya. Nah itu tipe-tipe dingin. Maka bagusnya yang tipe dingin dia telungkup, menghindari pingsan. Insya Allah yang telungkup hampir tidak pernah ada yang pingsan. Ya. Tapi kelemahannya telungkup, ya tarikannya nggak maksimal. Kenapa? Tarikan baik-baik. Ketika kop itu dilepas, maka semua bendungan negatifnya terburai kembali. Ini tuh mulai pecah lagi dia. Beda dengan posisi kalau pasien itu duduk. Maaf ya, pasien duduk dia. Set. Pasien duduk. Nih posisi. Jangan begini. Suruh begini dia. Maksimal dia. Ya. Jadi ketika ditarik kop, ya, itu ketika dilepas masih dia. Ya, anestesinya masih stabil, sumbatannya yang kita sengaja dibuat radang masih stabil, ya. Kemudian kopnya itu masih stabil, bendungan negatifnya masih stabil, sehingga ketika ditarik pun, ya, darahnya maksimal. Berbeda dengan telungkup. Tapi enaknya telungkup, selain tadi yang buat tipe-tipe pasien dingin, apa? Enak untuk dilakukan seluncur. Ingat, teknik bekam seluncur ternyata nggak boleh sembarangan kembali ya. Begitu kan ya? Kalau yang demam berarti dari atas ke bawah. Set. Kalau yang dia sedang dalam keadaan tipe panas, Mandala tipe panas. Siapa nama? Apa? Pandu Winata. Wih, Masya Allah ya. Ternyata ada di sini ya. Adanya Bima itu ya. Oke, lanjut. Berarti dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, maaf, tipe panas. Ya. Jadi kita sesuaikan kondisi pasiennya. Ya. Oke. Dan keuntungan daripada orang yang
dibekam posisinya telungkup adalah kop api. Jadi kop api itu ya kalau dia duduk nggak maksimal, bahkan berpotensi jatuh. Susah. Maka yang nyaman itu adalah ke telungkup lebih maksimal. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Terus ya larangan setelah berbekam. Yang pertama, setelah dibekam jangan langsung mandi. Setelah dibekam jangan langsung mandi. Saya nggak percaya itu dulu. Ya, setelah dibekam jangan langsung mandi. Saya setelah dibekam hujan-hujanan sama anak-anak saya. Nggak kerasa, asik. Masa kecil kurang bahagia, asik. Istri saya udah ngintip aja dari jendela sama anak-anak. Tadinya pengen dilarang, tapi pengen tahu, ya, pengen tahu sakit nggak? Kan ada larangan tuh di modul, jangan mandi setelah dibekam. Saya mau, hujan-hujanan hampir setengah jam lebih, hampir 1 jam. Beres, ya, mandi kan, nggak lama apa? Teng, demam hebat, hampir 40 derajat. Oh ternyata nggak boleh mandi setelah dibekam tuh begini. Resikonya demam. Ibaratnya begini loh. Air panas dimasukin ke dalam bejana ataupun gelas, tiba-tiba gelas tersebut disiram oleh air dingin. Seperti apa? Resikonya apa? Pecah. Itulah tubuh kita. Ya setelah dibekam dalam keadaan maksimum panas, ya tiba-tiba disuruh mandi. Boleh mandi 1 jam berikutnya, mandi cepat. Tapi dengan catatan pakai air panas, bukan hangat, panas. Berarti agak di atas suam kuku. Kalau bahasa Malaysia itu, ya dari kaki bawah dulu, tas. Awas jangan langsung siram ke kepala. Makanya banyaknya terjadi serangan stroke itu pada pagi hari di kamar mandi. Kenapa? Baru bangun, malam harinya galau, tensinya naik, pas bangun datang ke kamar mandi langsung siram, pecah. Ya, serangan stroke. Makanya itu bukan penyakit tapi serangan. Sebelah kanan pecah, dampaknya yang sebelah kiri. Sebelah kiri pecah, dampaknya sebelah kanan. Stroke ini. Dan ingat, seperti yang sudah saya sebutkan di Facebook, banyak juga serangan stroke karena serangan ain, lemparan ain. Jadi kalau ada rasa kita rasa yang dulu pernah ada hasad, ada rasa hasad. Ya, di kantor tuh gesekannya tinggi. Saya ngalamin. Saya waktu masih ngajar. Istri dari puskesmas terus ke dinas kesehatan. Terasa banget gesekan. Ya, kanan kiri atas bawah ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu berpeluang dan qadarullah ain itu kenanya kepada yang solihah dan yang solih. Para munafik itu nggak akan kena ain karena sesama setan di dalam saling mendahului. Ya si Abu Janda nggak akan pernah kena ain, ya memang dia setannya ya. Si Desi itu Denny Siregar ya. Nah dia memang setannya si Opung ya, nggak akan kena karena memang biang keroknya. Oke, lanjut ya. Kalaupun mandi ya, yang tercepat 1 jam itu pun pakai air panas. Tapi kalau linggau ini sudah panas, maka cukup air hangat. Ya, coba pakai air hangat kita jadi hotel, ternyata langsung keringetan. Nah, keseharian kita justru jangan mandi pakai air hangat, bahaya. Mandi itu air sejuk, tapi minum air hangat walaupun di linggau. Catat. Ya, walaupun di Bengkulu. Dominannya kita mandinya air dingin sudah pasti, minumnya air hangat. Jangan dibalik. Kebanyakan yang terjadi di kalangan kita lah dibalik. Kemudian apa? Larangan berikutnya. Setelah dibekam ya, jangan olahraga atau bekerja berat. Jangan olahraga atau bekerja berat. Termasuk diantaranya adalah pengantin. Maka setelah dibekam sementara waktu maksimum 5 jam, bendera putih berkibar di antara kedua belah pihak. Kok ayo sih aja yuk, ya tidur dulu boleh. Tawa kayak ngerti aja. Kau tahu. Ya,
Tidur dulu, walaupun setengah jam. Sudah tidur setengah jam, maaf ya, baru boleh berjima. Atau olahraga ringan. Atau kerja, tapi kerjanya tidak boleh kerja yang keras. Kerja apa ya? Semacam ngangkut, pangkur, beca, ya. Olahraga beratnya apa? Futsal, lari tengah hari, main gym gitu ya. Jangan. Itu resikonya apa? Dan sudah saya buktikan pula. Persis setelah dibekam, saya fitness. Saya teparnya 7 hari 7 malam. Mirip kayak kena serangan tipes. Kayak demam tifoid begitu. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Kapok benar. Ya. Apalagi tadi kalau pas makan kenyang, ya, nggak ada tindakan seperti itu harus dibekam apa? Resikonya muntah. Lagi-lagi saya pun pernah mengalami muntah. Ya, muntah persis setelah dibekam. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan seputar bekam silakan. Yang ikhwan ataupun awak, tafadhol, ada yang mau ditanyakan? Kalau ini Seth, kalau misalnya kita bekam ke klinik terapisnya kan, kalau dulu ada isu-isu mitosnya itu katanya kalau habis dibekam nggak boleh kena angin begitu. Apakah benar ini? Kita kan hidup dikelilingi sama angin. Enggak, maksudnya nggak bisa napas itu lah. angin kuat maksudnya. Apa misalnya berkendara mungkin. Berbekam tuh Enggak, pakai nggak motor. apa-apa. Motor, mungkin Bismillah. kawasan. Malah ada satu kelebihan dengan izin Allah, kelebihan daripada bekam. Apa coba? Kelebihan daripada bekam. Insya Allah orang yang udah jadi bekam dia strong, tidak mudah masuk angin. Tahukah antum semua ketika dulu anak ngajar belum jadi seorang yang dibekam dan yang membekam, ya itu Sukabumi kan dingin, ya. Kalau kerja itu nggak berani selalu pakai jas, mudah masuk angin. Olahraga berapa kali ganti baju, ganti kostum, karena basah sedikit oleh keringat masuk angin. Nah, qadarullah setelah rutin dibekam sampai menjelajah ke berbagai negeri yang ada 4-5 musim, alhamdulillah biiznillah belum pernah sakit sekalipun. Masya Allah, tabarakallah, biiznillah, alhamdulillah. Tapi ketika di Hongkong bertemu dengan rombongan ustaz-ustaz, maaf ya, ada Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz Arifin Ilham, siapa yang dari PKS itu, Bapak Hidayat Nur Wahid. Nah, dia sebulan sekali ke Hongkong karena dia Union Meet Muslim Internasional, dia ketua umumnya, dan kebanyakan anggota adalah para buru-buru migran dan beberapa ustaz-ustaz serta trainer lain. Pak Jamil Ajaimi, pernah tahu dengar? Pak Ipo Santosa segala macam. Jadi pada waktu ketemunya di Hongkong. Ternyata mereka 1-2 hari di Hongkong, apa Bu, Ayu, semuanya. Ternyata 1-2 hari di Hongkong mereka langsung pada minum tolak angin, minum vitamin C, dan kemana-mana pakai jaket. Lihat saya, Ahmad sudah pada pengalaman di sini. Waktu itu ada Bapak Ustaz ya, dari Azikra, Ustaz dari Fid'aham. Udah 3 minggu lebih Ustaz, lama sekali. Udah berarti udah ngalami pergantian musim di sini. Iya, alhamdulillah mengalami pergantian musim di Hongkong. Apa rahasianya? Dibekam. Demi Allah, saya semenjak dari bekam hampir tidak pernah masuk angin dan hampir tidak pernah mabuk kendaraan seperti yang diisukan sama Irta tadi. Yuk, di mobil CSH itu di belakang sudah banyak terdengar oh. Dan sayup-sayup terdengar rebutan kantong keresek. Iya. Masya Allah. Utang bating kan? Mulai dari para bung likis ini kan, duing. Padahal belokannya 2, kanan sama kiri. Terus, muter-muter. Iya, banyak yang pada mabuk ya. Nauzubillah sama nauzubillah. Atau ketika dari Hongkong ke Makau pakai jetboot, ding. Satu kapal mabuk semuanya. Pak Rahmat, ya, kok kuat? Sebenarnya saya juga ingin muntah. Pertama ingin muntah. Yang ketika ingin muntah, lihat ya, maka saya pegang titik hegu. Ini pertemuan 2 tulang metakarpal ini, ada sudutnya pegang ya. Ini termasuk kalau yang lagi hamil, ini pencegahan ketika hiperemesis. Ya, pegang sini Bun. Sampai ada sensasi kesetrum. Ya, kesetrum atau tidak tergantung amal perbuatannya. Oke. Lanjut ya. Nah, yang keduanya, ya. Yang keduanya diambil titik 2 jari. Nah, sini. Langsung juga. Rasa sensasi kesetrum, pegang ya.
Tuh, agak tekan dalam. Yang nggak kerasa berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus kerasa. Manusia yang hidup pasti kerasa. Ya, kerasa kan? Sampai kerasa. Nah ini sudah keadaan titik apa namanya? Yuk. Masih apa nggak titiknya? Lupa ya. Apa lagi? Ini pernah belajar akupunktur dengan akupresur. Tapi kalau nggak salah ada di poster. Sampai detail tuh. Nah, sampai selesai ini ketika udah hampir muntah dengan izin Allah nggak jadi. Kalau tindakan preventifnya pas mau bepergian, ya minyak kayu putih campur dengan minyak zaitun masukin ke dalam kapas, simpan di pusar, halangi dengan salonpas. Minyak kayu putih campur dengan minyak zaitun 50-50, 50-50 masukkan di pusar, tutup oleh salonpas. Dengan izin Allah tidak akan mabuk. Dan ini pun untuk pencegahan ketika terjadi des minor. Hari kedua, ketiga haid, rasa sakit hebat yang tak tertahankan. Ya, boleh buat istri-istri antum, kecuali yang masih goib. Nggak apa-apa, resiko. Jadi yang buat istri antum, cacat. Ya, insya Allah. Nah, itu ya. Jadi justru dengan bekam itu menaikkan imun tubuh. Makrofagnya maksimal. Ya, sel-sel pertahanan tubuh. Ya, maksimal. Masya Allah, betul sekali. Ini bahkan ada hadis doif ya. Ada hadis doif. Ya, hadis doif ini. Saya pernah dengar dari seorang ustaz. Jadi para sahabat itu 2-3 hari menjelang jihad ternyata saling berbekam di Madinah. Tapi doif. Ya, tapi kalau lihat para sahabat strong ketika jihad rasional, paham gak hasilnya, outputnya, ya. Terlepas doib atau tidaknya hadis, tapi fakta yang terjadi adalah jarang sekali para sahabat yang masuk angin dan tidak pernah ada riwayat sahabat masuk angin. Perang apa yang paling melelahkan? Perang Tabuk. Apakah di sana saling kerok-kerokan? Ternyata tidak ada. Ya, tuh. Anjuran lagi setelah berbekam, maka yang dianjurkan adalah minum jahe atau rimpang-rimpangan yang hangat. Boleh kapulaga, kapol ya. Ya, boleh ada jahe merah, jahe emprit ataupun jahe gajah. Secang bisa, tapi pakainya pakai madu. Ya, dan ingat sajikannya dalam keadaan air hangat. Masya Allah. Di hadis ya, khairu matadawaitum bil hijamati itu wafustul bahri ujungnya. Bukan pasdu. Jadi tidak ada satupun hadis sahih tentang pasdu. Tidak ada satupun, dan belum pernah ada jurnal ilmiah tentang pasdu. Belum ada. Tapi bekam sudah ratusan jurnal ilmiah. Itu perbedaannya ya. Kalau pasdu kan dari vena dia, ya, lebotomi, jadi mirip seperti donor darah. Baik, silahkan. Ada yang mau tanyakan lagi? Yang ibunya, silahkan. Habis dibekam dia dikasih alkohol, sudah itu dikasih hot cream atau yang itu boleh atau enggak? Bentar ya. Di luar SOP. SOP sebelum bekam tadi ya sudah sama Ustaz Yusuf dipraktekkan. Oles minyak zaitun atau minyak habus sauda, herbal sinergi, minyak butbut. Apa yang HNI punya? Minyak apa? MHS. Minyak sultan. Semua merek dagang boleh, asal di dalamnya 2 elemen yang nggak boleh terlupakan, nggak boleh terlewatkan: zaitun dan habatus sauda. Apapun merek dagangnya boleh. Pak, aku mau pakai minyak zaitun mustika ratu. Boleh. Yang penting jangan diminum. Karena sudah pakai aromaterapinya buat wangi, sudah ada parfumnya. Jangan. Pasiennya sudah datang ya? Sudah. Ah, Sudah.
Bukan itu pasien. Sudah ada di kota. Lanjut Dok. Nggak boleh. Nunggu ya. Sakit apa sih pas ini? Mau nggak kalau pasien dipakai ke tengah-tengah gini tuh? Oh, boleh itu. Boleh lah. Kalau berkenan, ayo sama apa? Di tengah-tengah. Iya. Tapi biar sekaligus dari Beliau ini gini bentar. Beliau ini kan sakit di seluruh badan ini kan. Bisa. Beliau ini juga olahraganya adventure gitu ya, motor apa? Cross itu. Bisa berapa? Tapi sakit jadi sebelum motor cross itu udah ada. Udah nggak apa-apa, bisa aja nanti kalau berkenan. Tapi tawarin dulu ya. Nah, tapi kalau nggak berkenan nggak, jangan.